Kawan-kawan mahasiswa, selanjutnya kita akan lebih melihat terhadap kerentanan dan dampak yang ditimbulkan akibat interaksi bumi, tenaga endogen, dan sumber daya di permukaan yang lain. Nah, ini kita akan membahas tentang ekosistem, sumber daya air, ketahanan pangan, kemasyarakatan dan permukiman, dan serta kesehatan manusia. Ekosistem pada zaman modern, terutama setelah abad ke-18, banyak mengalami tekanan di samping faktor alami juga oleh tindakan manusia. Letusan Gunung Tambora dan Krakatau menyebabkan musim dingin yang panjang, dalam hal ini terjadi perubahan iklim, serta gagal panen terutama di belahan bumi bagian utara. Deforestasi pada awal abad 18 serta kemajuan teknologi yang dimulai pada abad 19 menyebabkan perubahan iklim dan ekosistem. Dampak aktivitas manusia ini berupa perubahan iklim global dan berdampak turunan berupa kebakaran hutan. Selanjutnya kita dapat melihat kerentanan ekosistem, di mana negara-negara berkembang adalah negara yang paling peka terhadap dampak langsung dari perubahan iklim, karena mereka lebih tergantung pada ekosistem dan pertanian. Kaum miskin sangat bergantung pada layanan ekosistem. Dengan demikian, degradasi sistem dan layanan ekosistem pada akhirnya akan memperburuk kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, serta menghalangi pembangunan berkelanjutan. Kawan-kawan mahasiswa, dampak perubahan iklim terhadap ekosistem meliputi beberapa hal. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem tidak akan didistribusikan secara merata ke seluruh dunia. Daerah kering, gunung, dan Mediterranean cenderung lebih rentan daripada yang lain, dan degradasi ekosistem terbesar terjadi di wilayah ini. Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat adat dan kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan sedikit cara adaptasi. Akibatnya, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan perlu memasukkan isu keadilan. Selanjutnya, kita beralih ke sumber daya air. Air sangat diperlukan untuk segala bentuk kehidupan. Hal ini diperlukan dalam hampir semua aktivitas manusia. Akses terhadap air tawar yang aman sekarang dianggap sebagai hak asasi manusia universal. Dan tujuan pembangunan milenium mencakup perluasan akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman. Pengelolaan sumber air tawar yang berkelanjutan telah menjadi penting di tingkat regional dan skala global. Dan Integrated Water Resources Management telah menjadi paradigma ilmiah yang sesuai. Kerentanan sumber daya air. Beberapa hal yang global di beberapa negara terjadi, terutama untuk daerah-daerah yang beriklim dingin, di mana lebih dari 1/6 populasi dunia tinggal di cekungan sungai gletser dan akan terpengaruh oleh pergeseran musiman arus sungai, peningkatan rasio musim dingin terhadap arus tahunan, dan mungkin pengurangan arus rendah yang disebabkan oleh penurunan tingkat gletser atau penyimpanan air salju. Daerah semi arid dan arid sangat terpapar dampak perubahan iklim terhadap air tawar. Upaya untuk mengimbangi penurunan ketersediaan air permukaan karena variabilitas curah hujan yang meningkat akan terhambat oleh fakta bahwa pengisian air tanah
akan menurun secara signifikan di beberapa daerah dengan tekanan air. Nah, ini beberapa yang terjadi di negara kita. Kerentanan sering terperburuk oleh kenaikan populasi dan permintaan air yang cepat dan semakin besar. Tampilan ini memperlihatkan contoh kerentanan sumber air tawar di seluruh dunia, di mana variasi distribusi sangat beragam. Negara kita, Indonesia, masih berwarna abu-abu, di mana kebutuhan air atau kerentanannya masih cukup rendah, tetapi sebenarnya kalau kita cermati di Pulau Jawa sudah mulai berwarna ya, bukan abu-abu lagi, itu sudah mulai hijau sampai ke kekuningan. Nah, ini menunjukkan bahwa kerentanan air tawar kita juga sudah mulai terpengaruh. Kawan-kawan mahasiswa, dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air sangat banyak dan bervariasi. Di antaranya kita akan dapat melihat bahwa kenaikan permukaan laut akan memperluas area salinisasi air tanah, sehingga terjadi penurunan ketersediaan air tawar bagi manusia dan ekosistem di wilayah pesisir. Kemudian, intensitas dan variabilitas curah hujan yang meningkat diproyeksikan dapat meningkatkan resiko banjir dan kekeringan. Banyak daerah akan mengalami penurunan sumber daya air karena perubahan iklim, suhu air yang lebih tinggi, intensitas presipitasi yang meningkat, dan periode arus rendah yang lebih lama memperburuk berbagai bentuk pencemaran air dengan dampak pada ekosistem, kesehatan manusia, keandalan sistem air tawar, dan tentunya biaya operasional. Dampak negatif dari perubahan iklim pada sistem air tawar lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya. Kawan-kawan mahasiswa, tentunya saat ini kita bisa melihat bahwa air kemasan semakin mahal, tetapi orang tetap aja membelinya. Kita bisa bayangkan nanti pada waktu krisis air tawar terjadi, tentunya air bersih, air minum akan menjadi barang yang sangat bermanfaat, dan sebisa mungkin kita pada negara, pada kawasan yang ketersediaan airnya masih cukup baik, dapat menjaga kelestarian dari lingkungan kita, sehingga kebutuhan dasar kita tentang air tawar akan selalu tercukupi. Kawan-kawan mahasiswa, saat ini kita menginjak ke ketahanan pangan, di mana saat ini 40% permukaan bumi dikelola untuk lahan pertanian dan beberapa bidang yang juga menunjang untuk pertanian. Kehutanan alam mencakup 30% permukaan tanah, hanya 5% kawasan hutan yang menyediakan 35% kayu bulat global. Di negara berkembang, hampir 70% orang tinggal di daerah pedesaan, di mana pertanian merupakan pendukung terbesar mata pencarian. Hal ini dapat kita saksikan juga, terutama di lingkungan sekitar kita, di Jawa pun masih demikian. Kemudian FAO memperkirakan bahwa mata pencaharian sekitar 450 juta orang termiskin di dunia sepenuhnya bergantung pada layanan ekosistem yang dikelola. Kemudian, ikan menyediakan lebih dari 2,6 miliar orang dengan setidaknya 20% asupan protein hewani per kapita per tahun. Namun, 3/4 perikanan global saat ini sepenuhnya dieksploitasi secara berlebihan
rusak, bahkan beberapa tempat sudah habis. Selanjutnya, kerentanan ketahanan pangan. Hasil pemodelan di daerah menengah sampai tinggi, kenaikan suhu 1-3 derajat Celcius bersamaan dengan peningkatan karbon dioksida dan perubahan curah hujan dapat berdampak kecil pada tanaman. Sebaliknya, hasil panen di daerah dengan lintang rendah, kenaikan suhu 1-2 derajat Celcius cenderung memiliki dampak yang negatif untuk sereal-sereal yang utama. Pemanasan lebih lanjut memiliki dampak yang semakin negatif di semua wilayah di dunia. Variabilitas dan perubahan iklim juga memodifikasi resiko kebakaran, wabah, hama, dan patogen, dengan konsekuensi negatif untuk makanan, serat, dan kehutanan. Kemudian, perdagangan pangan dan kehutanan diproyeksikan meningkat sebagai respons terhadap perubahan iklim dengan meningkatnya ketergantungan kepada impor pangan bagi sebagian besar negara berkembang. Kawan-kawan mahasiswa, mungkin kita bisa melihat, kita bisa membaca, bahkan mungkin browsing ya, bagaimana sih negara kita juga impor pangan yang saya nggak tahu karena bukan ahli ekonomi dan atau pertanian, ini semakin besar atau semakin kecil, tetapi kita bisa dapat membaca itu atau mempelajari itu bahwa memang impor pangan negara kita yang kondisinya seperti ini masih cukup besar. Selanjutnya, kawan-kawan mahasiswa, dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Daerah lintang tinggi hingga menengah, pemanasan moderat menguntungkan pertanian dan hasil panen. Namun di daerah kering dan lintang rendah akan menurunkan hasil panen. Kelaparan di beberapa daerah akan meningkat. Petani-petani kecil dan buruh, penggembala dan nelayan kecil akan mengalami dampak perubahan iklim yang kompleks dan terlokalisir. Kelompok-kelompok yang kapasitas adaptasinya terkendala akan mengalami dampak negatif hasil panen pada garis lintang rendah, dikombinasikan dengan kerentanan tinggi terhadap kejadian ekstrim. Dalam jangka panjang, ada tambahan dampak negatif seperti kenaikan muka air laut dan penyebaran penyakit manusia. Dampak berikutnya adalah kepunahan lokal spesies ikan tertentu. Bila kita melihat dampak perubahan iklim ini, sudah pastinya kita harus mewaspadai ya, bencana-bencana, ancaman-ancaman turunan dari dampak-dampak yang telah kita sebutkan tadi. Sudah selayaknya kita melihat ini sebagai bagian dari ilmu manajemen bencana. Kawan-kawan, kita menginjak ke subtema masyarakat dan permukiman, di mana isu utama untuk industri, permukiman, dan masyarakat adalah apakah dampak perubahan iklim cenderung memerlukan tanggapan atau respon yang melampaui adaptasi normal masyarakat terhadap berbagai kondisi. Kawan-kawan, masyarakat dan permukiman juga tentunya akan memiliki berbagai kerentanan seperti kualitas lingkungan adalah contoh kasus di mana cuaca dan iklim dapat mempengaruhi pencemaran udara dan air. Hal ini tentunya akan menjadi bencana lingkungan. Kemudian sistem keterkaitan
seperti keterkaitan sistem transportasi dan transmisi untuk industri dan permukiman, penting dalam mendukung kesejahteraan manusia. Sistem-sistem ini seperti air, pasokan makanan, energi, sistem informasi, dan sistem pengolahan limbah. Tetapi pada waktu kejadian ekstrim terjadi, sistem ini akan tunduk dan mungkin akan rusak atau musnah, seperti pada kejadian bencana-bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, dan badai yang parah. Selanjutnya, infrastruktur fisik lainnya dapat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Sistem sosial juga rentan, terutama untuk kejadian-kejadian ekstrim. Hal ini dapat juga kita saksikan, kawan-kawan mahasiswa, bahwa pada waktu kejadian-kejadian ekstrim terjadi, sistem sosial akan mengalami gangguan, akan terjadi mungkin konflik, akan terjadi mungkin perpecahan dan lain sebagainya, sehingga penting bagi kita untuk dapat lebih mengkaji. Iklim dapat menjadi faktor keunggulan komparatif daerah untuk produksi dan pertumbuhan ekonomi. Iklim juga mempengaruhi beberapa aset kawasan untuk produksi dan layanan ekonomi, mulai dari produk pertanian dan serat hingga tempat-tempat wisata. Iklim juga mempengaruhi biaya operasi dan sebelum pandemi COVID ini, kita mungkin dapat melihat negara Cina atau Tiongkok, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi yang disebabkan oleh produksi-produksi yang meningkat, dan di sana pun kita dapat melihat bagaimana keunggulan tempat wisata yang menjadi sasaran wisata di dunia, dan ini sangat dimanfaatkan oleh negara Cina untuk mengenjot ekonomi mereka. Kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas dampak perubahan iklim terhadap masyarakat dan permukiman. Dampak iklim terhadap industri, permukiman, dan masyarakat dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kenaikan suhu dapat mempengaruhi konsentrasi polutan udara di daerah perkotaan, menyebabkan pada masalah pernafasan, yang kemudian tentunya akan mempengaruhi sistem perawatan kesehatan. Badai tropis dapat mempengaruhi mata pencaharian dan ekonomi masyarakat pesisir melalui efek yang ditimbulkan dari terumbu karang, mangrove, dan ekosistem pesisir lainnya. Tetapi, dampak tidak dialami oleh setiap bagian struktur industri ataupun populasi. Beberapa sektor industri yang sangat muda, sangat tua, dan sangat miskin cenderung lebih rentan terhadap dampak iklim. Hal ini akan menjadi lebih bermasalah di daerah berkembang dan terkait erat dengan proses pembangunan. Selanjutnya, kesehatan masyarakat merupakan salah satu yang sangat penting berkaitan dengan dampak perubahan iklim, yang tentunya hal ini akan juga berpengaruh atau menimbulkan permasalahan dalam hal kebencanaan. Kawan-kawan, kesehatan meliputi kesehatan fisik, sosial, dan psikologis. Kesehatan penduduk merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam banyak hal, kesehatan penduduk lebih meningkat drastis. Harapan hidup rata-rata saat ini
telah meningkat di seluruh dunia sejak tahun 1950-an. Tetapi di beberapa bagian Afrika, ternyata harapan hidup turun dalam 20 tahun terakhir ini. Sebagian besar disebabkan karena konsekuensi dari adanya AIDS. Kemudian angka kematian anak menurun. Hampir 2 juta kematian per tahun, terutama anak kecil, disebabkan oleh diare. Nah, hal ini tentunya berkaitan langsung dengan kondisi ketersediaan air dan kurangnya sanitasi dasar. Kemudian malaria menyebabkan sekitar 1 juta kematian anak setiap tahunnya. Kawan-kawan, kerentanan kesehatan masyarakat meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan juga meningkatkan kerentanan dan mengurangi kapasitas individu ataupun kelompok untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pembangunan ekonomi merupakan komponen adaptasi yang penting, namun dengan sendirinya tidak akan mengisolasi populasi dunia dari penyakit dan luka akibat dari perubahan iklim. Kawan-kawan mahasiswa, berikutnya kita akan melihat dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, peningkatan frekuensi atau intensitas gelombang panas akan meningkatkan resiko mortalitas dan morbiditas, terutama pada kelompok usia lanjut dan kalangan masyarakat miskin kota. Iklim yang ekstrim, misalnya badai, banjir, angin topan, dan kekeringan, menyebabkan kematian dan luka-luka, perpindahan penduduk, dan dampak buruk pada produksi pangan, kemudian ketersediaan dan kualitas air tawar, serta akan meningkatkan resiko infeksi penyakit, terutama terutama di negara-negara dengan berpenghasilan rendah. Dampak perubahan iklim dapat menyebabkan gangguan sosial, penurunan ekonomi, dan pemindahan populasi. Hal ini kita dapat melihat bahwa beberapa dampak ini juga akan menyebabkan rentan terhadap ancaman bencana-bencana sosial, yang tentunya kita juga harus melihat bahwa perubahan iklim ini juga akan sangat-sangat banyak dampaknya terhadap bencana-bencana sosial. Kemudian perubahan iklim, termasuk perubahan variabilitas iklim, akan mempengaruhi banyak infeksi yang ditularkan oleh vektor. Perubahan iklim merupakan tekanan pada sistem pasokan pangan dunia tentang variasi ekstrim produksi pangan. Dapat meningkatkan jumlah orang yang kurang gizi dunia, terutama pada daerah-daerah atau negara-negara berpenghasilan rendah. Hal ini tentunya sangat-sangat berkaitan dengan konflik sosial dan lain sebagainya bila kita kaji lebih lanjut. Kawan-kawan, sebagai suatu kesimpulan dari perubahan iklim dan kebencanaan, dapat kita simpulkan beberapa hal, bahwa
Kerentanan dan dampak perubahan iklim bagi manusia disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri dan faktor lingkungan. Kemudian, kerentanan dan dampak perubahan iklim semakin meningkat atau unsur negatif di sini pada negara berkembang dan terbelakang. Kemudian, pada beberapa tempat, dampak perubahan iklim dapat bersifat positif pada ketahanan pangan. Perubahan iklim di atas kisaran moderat atau di atas lebih dari 1-3 derajat Celcius akan selalu berdampak negatif. Nah, kesimpulan ini akhirnya juga memiliki pandangan juga bahwa perubahan iklim sangat-sangat erat keterkaitannya dengan masalah kebencanaan, sehingga untuk mempelajari kebencanaan sudah semestinya kita juga mempelajari tentang perubahan iklim. Kawan-kawan, siklus hidrologi dan aktivitas manusia dalam hal ini yang berkaitan dengan bencana yang berasal dari tenaga eksogen, dan tentunya juga di sini juga menyangkut tentang perubahan iklim, akan banyak menyebabkan bencana dan turunannya secara langsung seperti banjir, badai, gerak massa, dan polusi. Turunannya dari turunan bencana ini juga akan menyertai seperti konflik sosial, wabah, dan sebagainya. Kawan-kawan, manajemen bencana sebagai ilmu harus dapat melihat serta membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan bencana yang selalu akan bersifat multi turunan. Hal-hal yang sangat dianjurkan pada perkuliahan kita adalah diskusi yang bertujuan untuk selalu membuka wawasan dan pemikiran kita tentang kebencanaan. Pada tugas yang kedua, pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa diminta untuk menyebutkan cabang ilmu geografi yang berkaitan dengan bencana. Setelah melalui materi pertemuan ketiga ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan diskusi kelompok ataupun diskusi kelas untuk membahas cabang ilmu yang berkaitan dengan bencana yang sifatnya dari tenaga eksogen. Selanjutnya, untuk kawan-kawan mahasiswa diharapkan dapat mengisi kuis yang akan sebagai absen sekalian. Kuis ini bertujuan untuk pengembangan wawasan kita, meliputi 2 pertanyaan. Yang pertama, dapatkah ancaman bencana dari tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi diprediksi? Jelaskan singkat disertai contoh. Kemudian, dapatkah ancaman bencana dari tenaga eksogen diprediksi? Jelaskan dengan singkat disertai contoh. Sebagai gambaran untuk pertemuan minggu depan, seperti kebiasaan kita, kawan-kawan mahasiswa kami berikan tugas sebagai trailer untuk mata kuliah pertemuan berikutnya atau pertemuan keempat. Tugasnya cukup singkat, meliputi gambarkan sistem nasional penanggulangan bencana dan siklus manajemen bencana. Tugas dikumpulkan maksimal hari Rabu minggu depan.
Kawan-kawan mahasiswa, demikian perkuliahan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Kita ucapkan alhamdulillah bahwa pertemuan telah selesai. Selamat belajar dan berdiskusi dan bekerja dalam tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.